Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita tetap akan masih membahas tentang latihan soal hukum pro. Ya, perhatikan ini adalah soalnya. Kita bacakan dulu soalnya. Seorang penambang biji aluminium Al2O3 menemukan 1 kilogram biji aluminium. Jika harga logam aluminium murni adalah Rp10.000 per gram, maka pertanyaan pertama adalah berapa gram logam aluminium murni yang dapat diperoleh. Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa rupiah uang yang diperoleh penambang tersebut jika biji aluminium tersebut dijual. Tentu saja ketika nanti biji aluminium ini dijual, itu yang dihargai adalah hanya aluminiumnya. Karena bijinya itu mengandung oksigen, ya jadi justru nanti oksigen itu akan dibuang. Dalam penggunaan di dunia industri itu oksigennya akan dibuang. Jadi yang dimanfaatkan adalah aluminiumnya. Kemudian di soal juga diketahui itu adalah AR-nya, ini AR aluminium adalah 27 dan 16 gitu ya. Nanti kita akan manfaatkan ini untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, kita lihat. Nah, ini kita lihat soal yang tadi ya. Yang ini tadi kita buat dulu reaksinya. Berarti atau kita buat saja ini Al ya, Al2O3 kita gunakan AR-nya ya, kita gunakan AR-nya berarti karena AR-nya 27 berarti ini perbandingannya ya, kita mau cari perbandingan Al dengan oksigen gitu ya. Perbandingannya berarti ini adalah 2 dikali 27 ya untuk Al. Kemudian untuk oksigennya itu adalah 3 dikali 16 gitu ya. Jadi kita punya perbandingannya adalah 54 dengan ini 48 gitu ya. Kita akan sederhanakan 54 dengan 48 yaitu kita bagi dengan 6. Kalau kita bagi dengan 6, maka kita akan peroleh ini 9. Kemudian ini bagi dengan 6, ini kita peroleh 8 ya. Jadi perbandingan antara Al, jadi perbandingan Al dengan oksigen pada senyawa biji aluminium itu adalah 9 berbanding 8 gitu. Jadi kalau kita reaksikan, kita tuliskan reaksinya ya, kita tulis reaksinya berarti ini adalah Al padat aluminium itu kan ya ditambah oksigen gas di udara ini, maka nanti akan terbentuk aluminium biji gitu ya. Ini solid ya, maaf, solid. Jadi kita hapus dulu, ini solid, jadi ini S lambangnya. Nah, perbandingan di sini ini 9, perbandingan oksigennya 8, maka ini adalah seluruhnya berarti 17 bagian. Jadi 9 bagian Al, kemudian 8 bagian oksigen, dan bijinya adalah 17 bagian. Jadi dijumlahkan ya. Kemudian ini adalah 1 kilo. Nah, ini 1 kilo. Maka pertanyaannya adalah berapa Al? Ya kan? Yang akan didapatkan Al murninya karena justru oksigennya akan dibuang ya. Nah, sekarang kita hitung berarti 17 itu kan 1 kilo, maka 9 bagian dari Al ya, 9 bagian dari Al itu adalah dari keseluruhan ya, berarti 9 dibagi 17, karena seluruhnya itu kan Al2O3 bijinya yang sebanyak 1 kilo itu dikali 1 kilo. Jadi Al-nya adalah 9 bagian dari 17 ya, 1 kilo itu. Nah, jadi kita dapatkan ini sekitar kurang lebih kalau nanti dihitung ini adalah 0,53 gram gitu ya. Ini 0,53 gram gitu. Pertanyaannya kan tadi yang A itu adalah ini untuk menjawab pertanyaan A ya. Nah, gitu, ini untuk pertanyaan A. Jadi kita dapatkan Al-nya adalah 0,53 gram. Kemudian pertanyaan B, harga ini 1 per gramnya ya, per gram 10.000 gitu ya. Harga Al itu 10.000 per gram. Nah, kalau kita punya 0,53 gram Al ya, maka si penjual
itu akan mendapatkan uangnya adalah berarti 0,53 gram dikali 10.000, ya kan? 10.000 per gram. Jadi nanti ini dicoret gramnya, maka kita dapatkan adalah sekitar berapa? 5.000 ya, 5.300 gitu rupiah ya. Gitu. Jadi 1 kilo tuh dia dapatnya segini karena dihargainya per gramnya 10.000 gitu kan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yaitu adalah kita bacakan CaO terbentuk dari reaksi antara kalsium dengan oksigen. Ya, ini kalsium itu berarti Ca, oksigen itu gas ya, O2. Diketahui bahwa ArCa-nya 40, Ar oksigennya 16. Massa oksigen di udara yang akan bereaksi dengan kalsium bila tersedia magnesiumnya 20. Tentukan ya, tentukan massa oksigen di udara. Yang kedua, tentukan pula massa senyawa kalsium oksida, berarti senyawanya adalah CaO tadi. Kemudian perbandingan Ca dan O dalam senyawa CaO. Jadi sebenarnya nanti kita akan menjawabnya justru yang bagian C dulu dengan menggunakan perbandingan Ar dari masing-masing unsur. Ya. Jadi pada prinsipnya hukum Pro itu bisa didapatkan dari perbandingan Ar atom-atomnya. Nah, kita lihat di sini, ya, di sini soal yang tadi. Nah, kita lihat di sini berarti Ca ya berbanding dengan oksigen pada CaO gitu ya. Ini kan tambah oksigen tambah O2 menghasilkan CaO gitu kan. Nah, perbandingannya berapa? Jadi ini perbandingannya adalah Ar-nya 40 kan ya. Jadi ini Ar-nya 40 ya. Ar-nya 40. Kemudian oksigen Ar-nya 16. Karena mereka hanya satu, jadi 40 dikali 1, 40. Oksigennya 1 dikali 16. Maka perbandingannya 40 berbanding 16. Kita buat menjadi angka yang lebih sederhana, berarti kita bagi dengan 8. Ya kan? Kita bagi dengan 8. Maka kita dapatkan ini adalah 5. Kemudian ini juga sama, dibagi 8, kita dapatkan ini adalah 2. Jadi perbandingan Ca dengan O itu adalah 5 berbanding 2. Gitu kan? Nah, di dalam soal diketahui bahwa Ca-nya adalah 20. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi perbandingan Ca dengan O-nya adalah 5 berbanding 2. Kemudian kalsiumnya ada 20 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari perbandingan ini bisa kita katakan bahwa Ca itu adalah 5 bagian akan bereaksi dengan 2 bagian dari oksigen. Sehingga yang terbentuk nanti CaO-nya adalah dijumlahkan ya, 7 bagian ini. CaO-nya 7 bagian. Nah, sekarang kita lihat kita punya 20 gram Ca, berapa oksigen yang diperlukan gitu kan? Nah, di sini pertanyaan yang ke A itu berapa oksigen yang diperlukan gitu. Nah, kita lihat perubahan dari 5 ke 20 itu adalah dengan dikali 4, ya kan? Maka itu untuk oksigen juga sama. Ini harus dikali 4. Maka kita dapatkan 8, ya kan? Jadi kita dapatkan oksigen yang bereaksinya adalah 8 gitu ya. Nah, di sini berarti jawaban yang A itu 8. Ya, ini oksigen. Ini jawabannya 8. Atau kita tuliskan di sini untuk yang A ini adalah jawabannya 8 gitu ya. Kemudian tentukan pula massa senyawa kalsium oksida. Jadi CaO-nya, maka CaO-nya tinggal dijumlahkan. Ya, CaO-nya adalah 20 ditambah 8. Nanti kita akan dapatkan CaO-nya ini adalah 28 gitu ya. Nah, ini adalah untuk CaO 28 gitu. Jadi kita tuliskan di sini 28. Nah, kemudian berapa perbandingan Ca dengan O dalam CaO? Ini sudah dijawab tadi pertama. Ini perbandingannya adalah 5 berbanding 2 gitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa selesaikan soal 2 contoh soal pro. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu kembali kita untuk penyelesaian soal-soal kimia berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.